Hai anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan bisa belajar dengan gembira. Semoga pandemi ini cepat berakhir hingga kita dapat berjumpa dengan teman-teman serta bapak dan ibu guru. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum pelajaran kita mulai, pastikan sebelum belajar, biasakan untuk membantu orang tua dan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Pada kali ini, materi kita adalah bahasa Indonesia. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan kali ini yaitu menemukan informasi penting melalui unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta menuliskannya pada peta pikiran. Baiklah anak-anakku sekalian, pada suatu hari Udin dan teman-temannya bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum untuk mendapatkan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Dan mereka mendapatkan informasi sebagai berikut. Ternyata tumbuhan melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Kenapa? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Tumbuhan beradaptasi untuk pertama, melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, tumbuhan beradaptasi untuk bertahan hidup. Yang ketiga, tumbuhan beradaptasi untuk berkembang biak. Tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Adaptasi artinya penyesuaian diri terhadap habitatnya atau tempat hidupnya. Yang pertama, xerofit. Xerofit artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air. Contohnya, kurma, lidah buaya, kaktus, dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contohnya yaitu kaktus. Ciri-ciri kaktus itu yaitu memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akarnya panjang untuk mencari sumber air. Daunnya termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Yang kedua, halofit. Halofit artinya tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Misalnya di laut, muara sungai, dan pantai. Biasanya berpasir atau berlumpur dan sedikit mengandung oksigen. Contohnya adalah tumbuhan bakau. Beberapa tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh di atas permukaan tanah untuk mendapatkan oksigen. Juga memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan ini di tanah yang berlumpur dan menahannya dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau ini memiliki daunnya yang kaku, tebal, dan licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan
kelebihan garam. Yang ketiga, hidrofit. Hidrofit artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air. Hidrofit memiliki rongga memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun dan daunnya muncul di permukaan. Contohnya, misalnya bunga teratai dan eceng gondok. Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan agar dapat mengapung di atas air. Daunnya juga berlapis zat lilin agar tidak membusuk karena selalu terkena air. Yang keempat, higrofit. Higrofit artinya tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab. Contohnya tumbuhan paku. Cara beradaptasinya yaitu penguapan terjadi sangat lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut hidatoda atau stomata. Yang kelima, tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Bagaimana cara beradaptasinya? Cara beradaptasinya dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Disebut juga insektivora atau pemakan serangga. Contohnya yaitu tumbuhan kantong semar dan penus. Selain beradaptasi untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga beradaptasi untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya bunga rafflesia, mawar, melati, anggrek, dan yang lain-lain. Tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan penyesuaian diri atau beradaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. Cara tumbuhan melindungi diri ini disebut juga ciri khusus. Karena ciri khusus inilah yang membuat pemangsa tidak mau mendekati tumbuhan tersebut. Bagaimana cara tumbuhan melindungi diri? Yang pertama, melindungi diri dengan durinya. Contohnya pohon salak, daun nanas, buah durian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, melindungi dirinya dengan getah. Contohnya karet, pepaya, sawo, nangka, dan lain-lainnya. Yang ketiga, melindungi diri dengan bau atau aroma. Contohnya gadung, jarak, bunga kecubung, dan lain-lainnya. Yang keenam, Yang kelima, dengan racun. Yang keempat, tumbuhan melindungi diri dengan rasa. Ada yang rasanya pahit, ada rasanya sepat, ada rasanya asam. Contohnya belimbing muda, belimbing bulu, asam, dan lain-lainnya. Kemudian yang kelima, tumbuhan melindungi diri dengan cara lewat racunnya. Contohnya gadung, jarak, kecubung, dan lain sebagainya. Cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, dengan duri. Contohnya pohon salak, daun nanas, dan buah durian. Yang kedua, dengan getah. Contohnya karet, pepaya, sawo, dan nangka. Yang ketiga, lewat baunya. Contohnya bunga bangkai. Yang keempat, lewat rasa. Ada rasa pahit, sepat, asam. Contohnya pada belimbing muda atau belimbing hulu.
Yang kelima, dengan racunnya. Contohnya gadung, jarak, kecubung, dan lain sebagainya. Yang keenam, dengan kulitnya yang keras. Contohnya kelapa, salak, durian, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, dengan bulu atau rambutnya. Contohnya pada bambu. Nah, dari penjelasan materi di atas dapat disimpulkan bahwa tumbuhan itu dapat beradaptasi untuk yang pertama, melindungi diri dari pemangsa. Yang kedua, untuk bertahan hidup. Dan yang ketiga, untuk berkembang biak. Untuk lebih memahami materi ini, mari kita kerjakan tugas dengan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tugasnya, yang pertama, bagaimana adaptasi pada tumbuhan. Yang kedua, dengan cara apa adaptasi pada tumbuhan itu dilakukan. Nah, silahkan kerjakan 2 soal di atas, kemudian nanti dikumpulkan pada ketua kelas kalian. Selanjutnya ketua kelas akan mengumpulkan pada Pak Guru. Nah, anak-anakku sekalian, demikian materi kita kali ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.